untuk kita bisa menjadi sukses itu sebenarnya itu tergantung pada diri kita. Jadi kita jangan lihat orang lain tapi lihat diri kita. Apa yang kurang pada diri kita itu yang selalu kita tutupin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UNH, kembali lagi bersama saya Kotem Nada dalam acara podcast UNH Menyapa pada hari ini. Nah, pada hari ini kita telah menghadirkan bintang tamu yaitu alumni dari Universitas Nurdin Hamzah jurusan Teknik Informatika. Nah, siapa sih sosok bintang tamu tersebut? Langsung saja kita sapa. Halo Bang Boy. Ya, halo. Oke, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik sih. Oke, nah mungkin sebelum kita mau bahas apa yang mau kita bahas hari ini, silakan perkenalkan diri dulu Bang sama Sobat UNH di rumah. Oke, perkenalkan nama saya Boy Kurniawan. Saya alumni UNH itu pada tahun 2018. Berarti sekitar 4 tahun yang lalu ya. Iya. Lagi hampir masuk 5 tahun. Oke. Kegiatannya sekarang apa nih Bang? Gue tahu. Oke. Untuk kegiatan sekarang lebih fokus di pekerjaan ya. Oh, karir ya? Saat ini berkarir ya. Sebagai software engineering di sebuah perusahaan startup di Jakarta. Wow, luar biasa. Yeah. Nah, oke, sebelum kita nanti ngebahas tentang pekerjaannya nih Bang, mungkin kita mau flashback dulu nih dari jurusannya itu sendiri, Teknik Informatika ya. Yeah. Nah, kalau boleh tahu nih, apa sih dulu alasan Abang Boy nih memilih jurusan Teknik Informatika? Oke. Jadi sebenarnya waktu itu jadi ceritanya gini, saya ceritakan saya tamat SMA itu tahun 2012. Jadi sebenarnya saya tuh nganggur sih 2 tahun. Jadi memang waktu dulu mohon maaf. Jadi saya tuh agak nggak bisa kerja agak berat gitu kan. Jadi emang bisa tuh kerja yang agak ringan. Jadi saya berpikir waktu SMA itu aku mesti kerja di bidang yang ya maksudnya di komputer lah gitu. Jadi emang cita-cita pengen masuk jurusan ilmu komputer. Nah, karena orang tua aku kurang mampu, aku tamat SMA 2018, aku nggak bisa langsung kuliah. Jadi aku waktu itu sempat kerja dulu, kemudian sambil kerja aku juga pernah tinggal. Jadi waktu pertama kali ke Jambi, soalnya aku tinggal di masjid dulu. Masjid? Iya, di masjid. Tinggal aku marbot. Asli Jambi atau? Bukan, aku soalnya orang Tanjab Tim. Orang Tanjab Tim, jadi merantau ke sini. Jadi waktu itu kan udah punya tempat tinggal, jadi tinggal di marbot, ngurusin masjid, kita azan, ngajar ngaji. Nah, jadi waktu itu sambil cari dana untuk bisa kuliah. Jadi kerja. Tapi kerjanya tinggal di masjid. Aku tinggal di masjid, tapi kerja juga di kayak waktu itu pernah kerja di kontraktor. Waktu itu gajinya masih kecil lah, 800.000 gitu kan. Nah, ngajar ngaji juga, sorenya ngajar ngaji. Berarti double gitu ya kerjanya? Iya, memang waktu itu butuh perjuangan sih untuk masuk. Saking pengennya ya. Berarti memang kemauan dari waktu masih SMA. Tahun 2014, alhamdulillah ada rezeki. Orang tua sih yang ada rezeki, karena waktu uang masuk kan lumayan kan, nggak kumpul. Tahun 2014 masuk. Waktu itu masih belum UNH ya, namanya masih STEMIK ya. Nah, masih STEMIK, akhirnya pilih jurusan Teknik Informatika. Oke, berarti memang dari awalnya udah memang punya keinginan buat masuk TI berarti ya? Betul. Luar biasa, dan perjuangannya juga luar biasa ya? Iya. Harus kerja 2 tahun, nabung buat kuliah. Luar biasa. Jadi memang ketika kuliah, karena menghargai saking pinginnya waktu itu, aku memang fokus untuk
pokoknya harus belajar, kejar IP dan iya maksudnya nilai kita tingkatkan. Kuliah yang bagus lah pokoknya ya, kuliah yang untuk bagus lah. karir kedepannya gitu. Benar. Berarti emang harapannya ada cita-cita pekerjaan di bidang itu juga berarti? Benar. Oh. Jadi ceritanya dulu waktu aku MTS, aku kan dulu tamat SD masuk MTS, itu aku pernah baca buku, jadi baca buku komputer. Penulisnya itu dia kan kalau di belakang buku kan ada penulis namanya siapa, pekerjaannya apa. Nah, pekerjaan penulis itu programmer. Waktu itu aku nggak ngerti programmer itu apa. Cuman waktu itu aku pikir, aku mau cita-cita jadi ini nih. Oh, jadi sebenarnya belum tahu Itu kerjanya apa? Waktu itu aku masih ingat itu bulan puasa, baca buku itu cita-citanya itu. Padahal nggak tahu tapi cita-citanya mau jadi itu. Programmer karena bidang kayaknya ini orangnya orang komputer banget lah nih gitu kan. Keren lah. Kayaknya orang komputernya gitu. keren lah gitu kan. Gitu. Pekerjaannya santai lah waktu itu mikirnya kan. Gitu. Cari tahu juga berarti tentang itu. Waktu SMA cari tahu kan aku kan SMA jurusan IPS. Cari tahu karena kan kita ada pelajaran ya pasti tiap sekolah kan ada pelajaran TIK ya. Iya. Nanya ke guru ternyata kalau mau jadi programmer katanya mesti kuliah di TI, Teknik Informatika dan katanya mesti kuat matematika, logika. Iya benar. Ada kaitan sama matematika. Tapi waktu itu sebenarnya aku nggak kuat matematika, aku malas kalau belajar matematika karena nggak ngerti gitu kan. Iya, benar. Nah cuman ya udahlah nantilah pikirin itu. Yang penting bisa dulu lah. Jalan dulu lah. Jalan dulu. Tuh. Sebenarnya nggak mudah juga lo buat menguatkan tekad dari awal. Berarti abang emang udah dari awalnya dikondisikan seperti itu ya. Memang ingin masuk di ilmu komputer. Benar-benar. Berarti akhirnya waktu itu memilih jurusan di Teknik Informatika. Di UNH. Nah, tahu informasi UNH dari mana? Oke, nah jadi UNH atau STEMIK waktu itu. STEMIK. Jadi sebenarnya kan STEMIK ini adalah satu-satunya kampus atau perguruan tinggi bidang ilmu komputer yang udah ada dari awal. Sebelum yang lain ada, kalau nggak salah ya, setahu saya tuh UNH atau STEMIK sudah ada. Iya benar-benar. Mohon maaf seperti yang lain saat ini kan sudah banyak ya. Ada Stikom, ada yang lainnya lah ya. Unja dan lainnya itu sebenarnya UNH sudah duluan. Jadi alumni-alumni pun udah banyak yang sukses berkarir di bidang karir mereka masing-masing. Alhamdulillah di jurusan TI sendiri ya? Iya, khususnya di bidang IT. Oke, gitu. Luar biasa. Sempat ngalamin kesulitan nggak untuk masuk ke jurusan TI itu sendiri, Bang? Di awal? Sebenarnya memang ya seperti yang memang benar ya, kalau kita masuk teknik apapun jurusan tekniknya ya, teknik sipil, termasuk teknik informatika, itu kan memang di awal-awal kita ada belajar kalkulus, matematika, fokus di perhitungan, logika kita mesti memang benar-benar diasah. Dan di saat itu tuh emang butuh memahami pelan-pelan, tapi ya kita mesti usaha gitu kan, walaupun nggak bisa kejar yang terbaik, minimal yang terbaik bagi diri kita. Benar sih. Gitu. Jangan sampai jalan yang kita pilih itu nggak menjadi terjadi apa-apa gitu buat diri kita sendiri. Betul. Gitu. Cita-cita itu mesti digapai. Selalu istiqomah. Benar sih. Jangan sampai berubah gitu. Iya benar-benar. Walaupun ngalamin kesulitan, tapi kalau kita benar-benar sungguh-sungguh, insya Allah pasti bisa ya. Sebenarnya nggak hanya TI, tapi semua jurusan kayaknya sih. Semua jurusan. Iya benar. Karena kan yang saya tahu Bang, jurusan TI ini emang sulit ya, berhubungan komputer. Kalau bagi orang awam yang nggak tahu gitu, nah sampai akhirnya Bang bisa di titik kayak udah ngerasa udah ada dapat ilmunya lah nih dari jurusan itu sendiri. Itu ketika semester berapa gitu atau? Jadi jadi memang kalau di jurusan TI itu kita memang di awal-awal tuh masih pelajaran umum, semuanya kita pelajari. Hampir jurusan lain pun juga kan PPKN, ya kan, kewarganegaraan, bahasa Inggris kan kita pasti belajar semua. Nah, itu biasanya tuh kita lebih fokus ke jurusan itu di semester 4 sampai seterusnya. Dari 4 ke atas berarti? 4 ke atas. Nah, waktu itu. Oke, nah berarti kita ngebahas
kerjaan sekarang nih Bang. Oke. Tadi adanya kaitan sama jurusan yang diambil waktu dulu ya. Nah kerjaan sekarang kalau boleh tahu apa Bang? Oke. Pekerjaan sekarang itu kan saya berkarir di bidang software engineering. Software engineering. Iya. Oke. Itu pekerjaan apa? Jadi software engineering itu kalau software engineering itu sebenarnya sama seperti programmer. Startup, ya? Bukan, itu bidang apa maksudnya itu? Bidang ya umumnya di sebuah perusahaan startup IT. Oh. Biasanya adanya itu di sebuah perusahaan startup IT, tapi nggak menutup kemungkinan semua perusahaan saat ini ya, di era digital saat ini, hampir semua perusahaan baik pemerintahan maupun perusahaan-perusahaan yang lain, mereka membutuhkan, bahkan sangat membutuhkan tenaga software engineer atau programmer. Kalau perusahaannya Abang sendiri di mana? Oh ya, perusahaan saya. Iya, kalau saya perusahaannya di Jatis Mobile. Jatis Mobile. Dia perusahaannya ada di Jakarta, itu sudah ada dari tahun 2003. Jadi bukan perusahaan startup yang baru kayak Bukalapak, Tokopedia yang baru-baru tahun 2012 atau 2009. Kalau ini udah dari dulu. Oh berarti kerjanya itu di Jakarta, kerjanya ke sana atau gimana? Oke. Kalau untuk pekerjaan atau tempat pekerjaan, saya pekerjaannya remote. Jadi saya dari Jambi. Oh dari sini dari berarti rumah, ya? Benar. Jadi memang di rumah saya siapin sebuah ruangan untuk bekerja, fokus gitu ya untuk bekerja. Ya alhamdulillah ya memang kami remote dan itu untuk tim-tim yang bekerja itu, jadi programmer di sana tuh ada banyak ya, ada 50-an bahkan lebih ratusan, mungkin nggak hampir ratusan, mungkin hampir 100 lah kan ya. Nah itu dari beberapa kota. Tapi untuk Jambi kebetulan hanya saya sendiri. Satu cuman. Iya, cuma saya. Saya nggak punya teman dari Jambi. Cuma kalau dari Sumatera berdua kami. Ada satu dari Medan, tapi emang dia sebelumnya kuliah di Jakarta. Dia emang kuliah di Jakarta, jadi dia melamar di sana. Dia memang orang Medan, tapi dia udah lebih tahun dulu lah gitu ya. Tapi kalau untuk Jambi sendiri saya sendiri. Khusus di perusahaan saya ya. Iya. Kalau perusahaan lain ada sih salah satu teman saya juga, dia startup. Tapi di perusahaan lain? Di perusahaan lain, beda. Kalau nggak salah dia alumni STEM juga. Alumni juga? Alumni, cuma beda jurusan. Dia SI. Oh SI, luar biasa berarti. Dia banyak nih dari alumni TI yang ternyata alhamdulillah menjadi luar biasa sih. Luar biasa. Berbicara sedikit nih Bang mengenai perusahaannya tadi ya. Iya, Jatis Mobile. Tadi kerjanya berarti nggak kesana ya? Enggak, sekalipun nggak pernah sampai sekarang dari awal masuk, dari tahun 2002 awal. Berarti udah berapa tahun kerja? Ini sudah masuk tahun kedua. Oh, udah setahun ini lah ya? Ya, sudah lama, lumayan lah. Lumayan lah. Ya, kalau untuk IT biasanya udah lumayan, karena rata-rata orang IT nggak lama bekerja. Nah, ini juga kalau di bidang IT biasanya kalau orang kan semakin lama bekerja itu makin bagus. Kalau di bidang IT semakin banyak dia pernah bekerja di A, di B, di C, itu biasanya dia bisa menawarkan income yang lebih besar. Karena kalau di perusahaan IT itu dia menilai kalau dia makin banyak pengalaman, itu biasanya dia bisa sampai jadi senior developer atau senior software engineering gitu. Nah kalau senior tuh udah tinggi. Udah tinggi ya? Ya kalau saya masih belum senior, masih biasa. Nanti tapi mungkin bisa ke sana nanti ya. Nah Bang, ini kan sebenarnya masih banyak juga teman-teman di rumah yang nggak tahu nih. Tadi Abang di bagian apa tadi Bang? Yang software engineer. Nah itu boleh jelasin nggak sama teman-teman WNH di rumah? Karena mungkin nggak tahu nih. Oke. Software engineer itu adalah sebuah karir di bidang perusahaan IT atau itu biasanya software engineer itu atau biasa orang menyebutnya programmer, tapi kalau sekarang ini disebut software engineer, dimanapun di luar negeri pun juga udah disebut gitu software engineer sebutannya. Gitu. Nah jadi itu adalah kita sebagai mendesain sebuah
aplikasi dan kemudian merawat aplikasi tersebut. Jadi kita yang buat, kita analisa, kita memvalidasi kebutuhan dari klien atau perusahaan kita, kebutuhan sistemnya seperti apa, kita yang desain dan kita pun juga yang merawatnya. Oh gitu. Oke Bang, sebelum kita lanjut, kita jeda dulu Bang ya. Nanti akan kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Selamat datang di Universitas Nurdin Hamzah Jambi. Program Studi Teknik Informatika Universitas Nurdin Hamzah merupakan salah satu program studi di bawah Fakultas Ilmu Komputer yang telah terakreditasi B. Dengan jumlah mahasiswa aktif sebanyak 296 dan 1.116 lulusan, program Studi Teknik Informatika memfokuskan mahasiswanya untuk penguasaan bahasa pemrograman atau biasa dikenal dengan programming, algoritma atau komputasi, serta sistem cerdas dengan tujuan untuk menangani masalah transformasi atau pengolahan data dengan proses-proses logika. Mulai dari tahun 2017, program Studi Teknik Informatika telah mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi, mengacu pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia yang terdiri dari kompetensi umum, kompetensi utama, dan kompetensi pendukung. Dengan kompetensi utama sistem cerdas yang meliputi kecerdasan buatan atau artificial intelligence, sistem pakar, fuzzy, jaringan syaraf tiruan, data mining, machine learning, dan Internet of Things. Program Studi Teknik Informatika Universitas Nurdin Hamzah berusaha untuk mendidik mahasiswanya sendiri agar dapat menjadi ahli di bidang teknologi informatika, khususnya komputasi cerdas. Program Studi Teknik Informatika juga didukung oleh tenaga pengajari yang profesional dan berkompeten di bidangnya, serta proses pembelajaran yang didukung dengan sistem e-learning melalui virtual class Universitas Nurdin Hamzah sendiri. Untuk pengembangan hard skill mahasiswa di bidang programming, multimedia, dan jaringan, program Studi Teknik Informatika sudah dilengkapi dengan fasilitas laboratorium komputer dari Universitas Nurdin Hamzah Jambi, seperti lab pemrograman dasar, lab pemrograman lanjut, lab grafis, lab multimedia, dan lab jaringan, sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuannya dengan maksimal. Mulai 2021, Universitas Nurdin Hamzah sudah bekerja sama dengan tempat ujian kompetensi PTOK, dan program Studi Teknik Informatika membuka peluang kepada mahasiswanya untuk mengikuti program sertifikasi profesi BNSP. Program Studi Teknik Informatika juga aktif menyelenggarakan kegiatan workshop dan seminar sebagai agenda rutin setiap per semester, seperti workshop basis data, workshop pemrograman mobile, workshop pemrograman web, workshop jaringan komputer, dan masih banyak lagi. Sesuai dengan kompetensi utama, lulusan program Studi Teknik Informatika di Universitas Nurdin Hamzah berpeluang besar untuk dapat meniti karir sebagai Intelligent System Analyst, Intelligent System Developer, Decision Support System Analyst, Specialist Internet of Things, Network Engineer atau Network Administrator, dan Web Programming atau Web Developer. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo bergabung dengan kita, dengan 2 juta rupiah kalian sudah bisa berkuliah di program Studi Teknik Informatika Universitas Nurdin Hamzah, smart, visioner, dan inovatif.
Sobat NH, kembali lagi masih bersama saya dan Kak Boy dalam pembahasan hari ini. Oke, langsung saja nih Bang. Tadi kan kita sempat tertunda nih pembahasan mengenai software engineering. Yeah. Nah, boleh dijelasin lagi nih Bang sama Sobat NH di rumah. Oke, software engineering tadi. Nah, biasanya bidang software engineering itu khusus untuk semua orang yang mendesain aplikasi. Nah, tapi biasanya dibagi dua. Jadi di dalam bidang software engineering itu nanti kita di perusahaan tuh dibagi dua, bagian divisi back end engineer atau front end engineer. Nah, back end itu biasanya kita fokus di sistem core-nya atau sistem utama ngelola logic aplikasinya. Contoh kayak mana aplikasi itu orang bisa login, bisa sukses identifikasi dan lain sebagainya. Lebih kayak gitu ya. Nah, kalau front end dia lebih fokus di tampilan atau yang dilihatkan ke user, tampilan loginnya, Background tampilan gitu ya, dashboardnya dan lain sebagainya, betul. Jadi memang orang front end tuh biasanya orang yang memang lebih ke desainnya, desain aplikasi. Juga kreatif, betul. Kalau orang back end dia biasanya lebih kuat di matematika, perhitungan dan lain sebagainya. Nah, kalau Abang sendiri nih, Saya di back end. Back end. Saya back end. Berarti yang hitung-hitungan. Iya. Jadi dulu memang walaupun gak suka matematika, akhirnya alhamdulillah emang jadi back end sih. Oke, luar biasa. Ya, Berarti jadi, emang agak sulit ya? Agak sulit, tapi ya karena sudah dari pengalaman jadi akhirnya Alhamdulillah jadi bisa karena terbiasa ya. Terbiasa. Nah, mungkin masih bingung nih Bang, teman-teman di rumah itu sebenarnya seperti apa sih gitu kalau untuk pemahaman secara umumnya gitu yang lebih mudah dipahami. Yang tadi yang kayak kerjaan Abang sendiri. Oke. Nah, perusahaan jadi yang ngapain sih? Perusahaan kami itu, jadi perusahaan kami itu dia adalah jadi sistem bisnis di perusahaan kami itu B2B, bisnis to bisnis. Jadi memang orang bukan seperti Bukalapak yang dia sifatnya bisnis ke masyarakat. Sasarannya ke masyarakat gitu atau ya? konsumen. Nah, kalau kami itu dia Perusahaan ke perusahaan? ya perusahaan ke perusahaan. Nah, yang kami tawarkan produknya itu ada dua. Itu kami di bidang broadcast message atau broadcast pesan. Itu SMS sama WhatsApp bisnis ya. Nah, itu jadi contohnya gini. Contoh kayak klien kami itu ada bank Mandiri, kemudian Gojek, Tokopedia, itu juga termasuk klien kami. Nah, contohnya yang mereka pakai dari sistem kami itu kayak Gojek itu dia kayak pakai OTP. Jadi kan kalau teman-teman Kode itu ya? Kode OTP ya. Jadi kalau teman-teman mau login ke aplikasi, pertama kali login ke aplikasi Gojek kan ada OTP yang dikirim. Iya benar, kayak kode angka gitu ya. Iya, betul. Nah, itu yang ngirimin itu kode OTP dalam bentuk SMS atau WhatsApp itu biasanya dari sistem perusahaan kami. Oke. Nah, sama bank juga kalau teman-teman punya kartu kredit atau ada yang baru transfer kan ada dapat notif berupa SMS kan. Iya, bener. Nah, itu biasanya bank itu nggak langsung ke operator, jadi dia ada melalui perpanjang tangan atau perusahaan yang bekerja sama dengan operator, yaitu perusahaan kami itu. Oke, berarti sebenarnya saling bekerja sama gitu betul, ya makanya tadi saya bilang sistem bisnisnya itu B2B, bisnis to bisnis. Dari bisnis ke bisnis. Jadi emang orang jarang dengar lah nama perusahaan. Iya, karena agak sulit juga dipahami karena udah kelasnya memang perusahaan ke perusahaan. Gitu. Bukan seperti Bukalapak atau Tokopedia. Berarti, nah buat teman-teman itu kerjanya itu tadi ya, mungkin yang sering login aplikasi atau tadi mobile banking atau apa gitu ya, yang sering dikirimin SMS kode OTP ya Bang ya. Iya. Nah itulah kerjaan orang-orang ini ya, perusahaan ini ya. Oke, mungkin kalau kayak gitu mungkin teman-teman pernah kalau ngalamin. saya itu kan ada tadi kan ada WhatsApp sama SMS. Kalau saya khusus di aplikasi SMS-nya. Oh, di SMS-nya berarti Iya, ya. aplikasi. Oke, luar biasa, agak ini ya, agak sulit ini pemahaman buat sobat NH di rumah ini. Oke Bang, kita mau tanya lagi nih. Nah, kalau boleh tahu nih, Abang kan kerjanya sekarang ini di Jakarta ya? Iya, ada perusahaannya di kerjaan Jakarta, lagi tapi kah di atau rumah. hanya fokus satu ini aja pekerjaan lain? Oke, biasanya ini umumnya ya, orang yang bergelut di bidang software engineer biasanya mereka tuh nggak fokus satu, karena kan pekerjaan software engineer ini kan memang ada yang fokus, tapi mereka kadang ada juga terima part time dari perusahaan lain. Nah, saya juga kadang ini juga
ada di perusahaan Singapura yang saya backup. Nah itu dia juga mitra bank juga. Jadi Sama seperti ini? Iya, bidang banking perbankan juga. Jadi kami juga perusahaan Singapura itu juga buatin untuk aplikasi bank. Berarti sekarang 2. Kalau secara terdaftar di tenaga kerja Iya, ya. Nah, di pemerintahan tenaga kerja itu di perusahaan Jatis ini sih, yang utamanya di Yang utama. Jatis ya. Kalau yang Singapura berarti Singapura itu part time ya. Oke, luar biasa. Tapi bisa jadi punya 2 ini ya. Ya benar. Luar biasa. Jadi ada 2 perusahaan yang saat ini emang aktif sih handle. Itu kerjanya benar-benar stay di laptop setiap hari atau gimana? Atau ada jam-jam khususnya atau gimana sih, Bang? Oke, sebenarnya sih kalau dari perusahaan memang kan kita ditargetkan, jadi kita tuh ada meeting, jadi per hari itu kita meeting jam 10, kalau hari Jumat itu jam 2. Ada meeting Ada juga meeting ya? per hari. Zoom? Iya, Zoom. Kita ngasih progres. Ngasih progres kita, pekerjaan kita. Nah, sebenarnya intinya pekerjaan tuh masih selesai. Jadi mau dimanapun, kita nggak di rumah. Yang penting selesai. Yang penting pekerjaan tuh selesai. Tapi yang pastinya di saat jam kerja ya kita bisa Usahakan lah usahakan, walaupun kita sambil mungkin kita ada aktivitas pergi lain ke rumah orang tua kita, mungkin maksudnya kita ada mesti nih sesuatu, kita mesti pergi kemana gitu. Berarti kemana-mana bawa laptop? Bawa laptop ya. Jadi kadang sih kalau bosan kerja di rumah keluar, pergi ke kafe sambil sambil ngopi gitu. Kirain kan harus stay kayak 24 jam atau gimana gitu nggak mesti setempat. Yang penting targetnya tercapai, karena dari leader kita kan juga ada ngasih target. Yang penting pekerjaannya bisa diselesaikan lah ya, tanggung jawabnya. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, Abang dapat informasi kerja ini dari mana sih? Nah, oke. Jadi dulu itu aku belum tahu sih ada jenis pekerjaan yang bisa remote. Kirain dulu pekerja tuh mesti ke kantor gitu. Nah, sebenarnya aku dapat dari teman juga, dan akhirnya coba. Itu ada aplikasi, mungkin teman-teman sudah pernah nanti dengar. kita tampilin ya, coba. Ya, nanti boleh tampilin. Nama aplikasinya LinkedIn. LinkedIn. Jadi di aplikasi itu adalah sebuah sosial media bagi para job seeker atau pencari kerja, ataupun mencari kerja ataupun yang pencari atau yang memberikan pekerjaan gitu. Ataupun yang mencari kerja. Nah, di situ kita saling berkomunikasi. Nah, itu tuh sama seperti Facebook lah bentuknya. Ada profile, kita bisa buat status, tapi rata-rata bukan status tentang kegalauan gitu ya. Bukan. Memang benar-benar untuk bisnis, memang mencari untuk kerja. Karir di situ. Jadi motivasi mencari kerja biasanya dikasih tuh sama orang-orang yang sering ngasih motivasi untuk mencari pekerjaan. Dan kita di situ di profilnya itu kita mesti melampirkan riwayat pekerjaan. Jadi pernah bekerja dari di mana aja, dari tahun berapa kerja di mana, tahun berapa kerja di mana, sama pendidikan. Kalau ada sertifikat, tampilkan sertifikat. Dan ini bukan hanya untuk orang IT, tapi untuk semua. Berarti semua kerjaan, semua jurusan dan semua apapun. Ini mungkin sobat NH di rumah juga banyak yang belum tahu ya. Saya baru dengar ini. Betul. Iya. Jadi pekerjaan yang ditawarkan di aplikasi LinkedIn itu dia ada 2 macam waktu, ada full time sama part time. Kemudian jenis penempatannya itu ada 3. Pertama remote. Remote itu yang kayak saya, jadi dari kita WFH dari rumah. Yang kedua, jadi mau perusahaannya dimanapun. Yang kedua itu onsite, itu berarti kita mesti ke kantor. Benar-benar ke sana. Benar-benar ke kantor seperti umumnya, seperti biasa. Yang ketiga hybrid namanya. Jadi remote, onsite, sama hybrid. Hybrid ini gabungan kedua-duanya. Berarti bisa remote, bisa ke kantor. Jadi kita emang bisa remote, tapi dalam waktu tertentu kita dipanggil oleh perusahaan untuk datang ke kantor gitu. Oke, berarti bisa jadi dua-duanya lah pokoknya. Iya, jadi makanya kalau hybrid tuh biasanya kita mesti stay di dekat kantor sih. Karena kan nggak terjadwal juga ya. Iya. Mendadak mungkin. Betul. Jadi dulu, nah
Sama juga kita kalau melamar pekerjaan tuh ya itu nanti tuh biasa dikasih tahu ini bidangnya ini onsite mesti. Nah kalau kita emang nggak mau onsite ya udah kasih tahu ke HRD-nya tidak mau. Nah, berbicara sedikit apa ya, income-nya ya. Nah, kalau boleh tahu nih berapa dikit nih Bang? Lumayan lah untuk saat untuk ini. income-nya saat ini alhamdulillah di 2 digit sih. Luar biasa 2 digit. Nah, ini sangat menginspirasi sobat NH di rumah sih Bang ya. Karena mungkin buat yang jurusan IT yang kayak Abang mungkin yang tertarik boleh sangat kali mencoba gitu. Dan buat yang jurusan lain juga nggak menutup kemungkinan ya. Karena semuanya ada ya. Iya, karena di era digital saat ini banyak perusahaan-perusahaan yang kan kita teknologi informasi sudah sangat berkembang. Jadi kita tuh nggak mesti kayak dulu lagi datang ke perusahaan lama bawa amplop. Iya, bawa. Dengan aplikasi LinkedIn tadi sebenarnya kita cukup klik apply, nanti perusahaan akan menghubungi. Yang penting poinnya satu, waktu saya dulu pertama kali pakai, jangan fokus di satu perusahaan. Dulu saya melamar 30 perusahaan. Jadi memang benar-benar kayak ngelamar ke 30. Memang melamar. Jadi saya melamar ke Gojek saya melamar, ke Bukalapak saya melamar, ke Tokopedia juga saya melamar, Traveloka juga pernah. Nah itu dari sekian banyak perusahaan kan nanti kan ada tesnya juga, ada tes wawancara, ada tes tertulis atau apa dari HRD-nya, biasanya ada 3 tahapan tuh. Nanti yang terakhir baru wawancara dengan yang punya perusahaan atau bidang yang terkini itu yang terakhir tuh, itu mau lulus biasanya. Nah itu saya waktu itu pernah diterima, tapi ternyata dia nggak terima remote karena waktu itu saya mau cari remote. Oh, berarti harus ke kantor? Dia mesti ke kantor. Nah saya nggak mau ke Jakarta, jadi saya bilang saya nggak jadi. Waktu itu padahal sudah di tahap akhir tuh. Udah mau lulus mungkin ya? Iya, jadi kalau nggak salah Jatis itu dapatnya ke 30. Alhamdulillah. Apa dari yang pertama dari ke 30 dari ya? Sekian, 30. Saya ingat tuh 30 karena ada historinya. Berarti memang benar-benar usaha tidak mengkhianati hasil. Berarti itu yang ke 30 baru lulus gitu. Baru dapat ya lulus. Luar biasa sih. Ini sangat menginspirasi ya, karena sekarang kan mencari kerjaan susah dan harus punya biaya buat persyaratan gitu, masukin lamaran. Kalau ini nggak perlu ya? Nggak perlu. Cuman kayak di profilnya kita udah membuat Yang langsung. penting profilnya lengkapin dan asah skill. Oke. Dan skill, usaha. Ikut juga. Seminar, ikut tingkatkan skill lah intinya. Oke, biar lebih ke bidangnya lebih ini ya. Dan istiqomah di bidangnya sendiri. Oke, benar. Nah nih Bang, udah banyak nih kita pembahasan sampai dengan di pekerjaannya juga. Nah mungkin dibuat pesan deh buat teman-teman di rumah nih. Bang mau nyampein apa, silakan. Oke. Buat teman-teman, sebenarnya untuk kita bisa menjadi sukses itu sebenarnya itu tergantung pada diri kita. Jadi kita jangan lihat orang lain tapi lihat diri kita. Apa yang kurang pada diri kita itu yang selalu kita tutupin gitu. Nah, bagaimana menciptakan suatu kelebihan untuk diri kita sendiri, dan juga selagi masa-masa teman-teman kuliah, manfaatkan waktu itu dan ikuti apapun yang dosen berikan, arahkan, ikuti. Nah dulu ini saya ingat satu hal, waktu dulu saya kuliah di STEMIK atau di UNH, itu ada dosen kami namanya Pak Tamrin. Itu dulu padahal itu tuh semester 5 tuh udah, itu kami nama mata kuliahnya OOP, Object Oriented Programming. Nah pemikiran kami belajar program itu ya kita buat program di laptop, tapi dalam Bapak itu enggak. Kami disuruh nulis. Nulis apa? Nulis coding. Oh, codingnya itu ditulis, bukan dibuat di laptop. Waktu itu kesal kan, Pak, kan kita belajar IT kok malah nulis. Benar, gitu. Ada laptop, ada komputer gitu kan. Kenapa mesti ditulis di portofolio? Nah, coding kan panjang kan. Iya. Nah, jadi ternyata waktu itu gedumel tapi rasanya ya udah ikutilah. Karena kalau enggak dapat nilai. Iya benar, terpaksa. Ternyata nih waktu di dunia kerja itu waktu tes masuk codingnya itu nggak diketik tapi ditulis tangan. Luar biasa. Karena kalau kita ketik kan kita bisa copy paste. Iya. Kalau tulis tangan, nah di situ tuh ketelitian kita, di situ baru kita. Jadi ternyata waktu dosen kita ngajari nulis itu dia nyuruh kita untuk teliti. Iya. Berarti
Itulah manfaatnya. Jadi jangan pernah, pokoknya apapun yang guru sampaikan, dosen sampaikan, ikuti aja. Suatu saat kelak pasti ada manfaatnya. Benar. Karena Alhamdulillah. manfaatnya bukan saat itu ya, tapi yang akan datang. Oke, benar. Nah, pertanyaan terakhir nih, Bang. Nah, kalau pandangan Abang sendiri nih ya, melihat kampus kita yang dulunya kan STEMIK ya, nah sekarang udah UNH, gimana nih, Bang? Ya, jadi dulu waktu saya lulus itu masih STEMIK, masih belum jadi universitas. Alhamdulillah sekarang udah jadi universitas. Dan yang pastinya sarana prasarana udah lengkap. Contoh sekarang aja udah ada podcast, dulu zaman kami belum ada. Nah, jadi kalau saya dalam pandangan saya, STEMIK UNH sekarang udah makin maju, dan bahkan ya dosen-dosennya pun udah pada luar biasa lah ya, luar biasa semua, kompeten lah gitu ya. Ya, alumni pun udah oke sih, semua berkarir di bidang masing-masing dan sukses, alhamdulillah. Dan juga ya semoga ya teman-teman yang lain yang belum gabung ke UNH bisa gabung. Silahkan dan gabung. Bisa berkarir memajukan untuk Indonesia yang lebih maju ke depannya nanti. Oke, siap. Khususnya dari alumni UNH gitu. Iya. Oke, luar biasa. Terima kasih nih Bang ya udah mampir di podcast kita dan berbincang santai, inspiratif buat sobat UNH di rumah. Terima kasih sekali lagi. Oke, sobat UNH, demikianlah podcast kita hari ini. Jangan lupa tetap dukung channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.